Pernahkah kamu merasa lelah, tapi bukan lelah badan? Lelah yang tidak terlihat, lelah yang tinggal di dada. Kamu sudah bekerja keras, bangun pagi, pulang petang, menguras tenaga, mengorbankan waktu. Namun entah mengapa, hasilnya seperti hilang. Uang datang, tapi tak pernah terasa tinggal. Seolah hanya singgah sebentar, lalu pergi tanpa pamit. Dompetmu pernah penuh, namun cepat kembali kosong. Rekeningmu pernah terisi, tapi seperti bocor halus yang tak terlihat. Dan yang paling menyakitkan, kamu tidak tahu di mana letak salahnya. Kamu bukan orang malas. Kamu berusaha. Kamu berdoa. Bahkan mungkin dahimu sudah akrab dengan sajadah. Sujudmu panjang, doamu lirih di sepertiga malam. Tapi hati tetap saja gelisah. Ada rasa cemas yang sulit dijelaskan. Ada kegelisahan yang tak kunjung pergi. Seperti ada sesuatu yang kurang, meski semua terlihat baik-baik saja. Lalu perlahan muncul pertanyaan sunyi. Kenapa hidup terasa berat? Kenapa rezeki terasa sempit? Kenapa ketenangan terasa jauh? Musik sedikit naik, nada misterius. Bagaimana jika penyebabnya bukan kerjaanmu, bukan juga usahamu, bahkan bukan doamu? Bagaimana jika ada sesuatu yang jauh lebih dekat? Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sering kita abaikan. Kebiasaan sederhana, hal remeh yang dianggap tidak berarti, namun diam-diam menggerogoti keberkahan hidupmu. Karena seringkali yang merusak hidup bukan badai besar, melainkan retakan kecil yang dibiarkan terus terjadi. Rezeki bukan hanya soal angka, bukan sekadar uang. Rezeki adalah ketenangan saat tidur. Rezeki adalah lapangnya dada. Rezeki adalah rasa cukup yang menenangkan jiwa. Rezeki adalah kehormatan, kestabilan hidup, kejernihan pikiran saat mengambil keputusan. Dan tanpa kita sadari, pintu keberkahan itu bisa saja terbuka. Namun, ke arah yang salah. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita lengah. Karena kita menganggap sepele hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari. Musik hening sejenak, suara lebih dalam. Ada benda-benda sederhana yang begitu akrab dengan hidup kita. Benda yang kita pegang hampir setiap hari. Benda yang sering berpindah tangan. Dipinjamkan, diberikan, dipakai orang lain. Terlihat biasa, terlihat tidak penting. Namun efeknya tidak selalu terlihat di permukaan. Kadang yang terganggu bukan bendanya, melainkan rasa, fokus, ketenangan batin. Halus, pelan, tapi nyata. Banyak orang tidak pernah menghubungkannya. Mereka hanya merasa hidupnya berubah. Lebih mudah cemas, lebih sering ragu, lebih cepat lelah secara mental. Rezeki terasa seret, kesempatan terasa sempit, tanpa sebab yang jelas. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu juga ada dalam hidupmu. Musik naik perlahan, tegang namun lembut. Di video ini, kita tidak akan membahas hal mistis. Tidak ada jimat, tidak ada ritual aneh. Kita akan membongkar sesuatu yang lebih dalam. Tentang pola hidup, tentang kondisi batin, tentang bagaimana hal kecil bisa berdampak besar. Simak setiap detik dengan tenang. Rasakan setiap kata dengan hati. Karena bisa jadi, jawaban atas keresahanmu selama ini bersembunyi di hal yang paling sederhana. Dan tonton sampai akhir. Karena benda terakhir adalah yang paling sering diremehkan, namun paling cepat mengundang kekacauan hidup. Sahabatku, jika sejak tadi hatimu terasa tersentuh, mungkin bukan karena kata-kata ini indah, tapi karena ceritanya
terasa dekat. Karena tanpa banyak orang tahu, begitulah yang diam-diam dirasakan banyak jiwa. Di luar sana, ada begitu banyak manusia yang terlihat baik-baik saja, tersenyum, bercanda, menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, di dalam dadanya ada rasa lelah yang tidak terucap. Ada cemas yang tak pernah benar-benar pergi. Ada pertanyaan yang terus berputar. Apa yang sebenarnya salah dalam hidupku? Maka pertama-tama, izinkan video ini mengatakan sesuatu yang sederhana. Kamu tidak sendirian. Rasa rezeki terasa sempit, hidup terasa berat. Itu bukan hanya ceritamu. Banyak orang baik mengalaminya. Orang yang rajin bekerja, orang yang tetap berusaha jujur, orang yang tetap berdoa. Dan justru karena itulah, rasa bingungnya menjadi lebih dalam. Karena tidak ada kesalahan besar yang terasa jelas, tidak ada dosa besar yang terasa nyata. Semua terlihat wajar, semua terasa normal. Namun, hati tetap gelisah. Di titik inilah, kita perlu menarik nafas sejenak, menurunkan prasangka, dan melihat persoalan ini dengan cara yang lebih tenang, lebih jernih. Apa yang akan kita bahas di video ini bukan tentang jimat, bukan tentang benda bertuah, bukan tentang hal-hal mistis yang sering membuat akal merasa jauh. Ini bukan tahayul, ini bukan ketakutan tanpa dasar. Yang sedang kita bicarakan adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Tentang kebiasaan, tentang pola hidup, tentang bagaimana hal kecil membentuk kondisi batin kita sedikit demi sedikit. Karena hidup manusia, sahabatku, jarang berubah karena satu peristiwa besar. Hidup lebih sering dibentuk oleh hal-hal kecil yang terus diulang. Kata-kata sederhana, keputusan kecil, sikap yang terlihat sepele. Hal kecil menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi pola batin. Pola batin menentukan arah hidup. Begitulah cara hidup bekerja. Halus, pelan, tapi sangat nyata. Rezeki pun demikian. Rezeki bukan hanya urusan kerja keras, bukan hanya soal strategi, bukan semata-mata hitungan logika. Rezeki sangat erat kaitannya dengan ketenangan jiwa, dengan kejernihan pikiran, dengan kestabilan emosi. Saat hati tenang, keputusan menjadi lebih jernih, langkah menjadi lebih mantap, hubungan menjadi lebih sehat, dan tanpa disadari, jalan hidup terasa lebih ringan. Sebaliknya, saat batin dipenuhi ganjalan kecil, kekecewaan kecil, rasa tidak enak hati, ketegangan yang samar, hidup perlahan terasa berat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita merasakan dunia ikut berubah. Disinilah letak pelajaran yang jarang kita sadari. Kadang yang perlu kita periksa bukan hanya pekerjaan kita, bukan hanya usaha kita, tapi pola kecil dalam keseharian kita, kebiasaan sederhana, hal-hal remeh yang kita anggap tidak berdampak apa-apa. Padahal justru di sanalah kondisi batin diam-diam dibentuk. Video ini tidak bermaksud membuatmu takut, tidak juga mengajakmu curiga pada kehidupan. Justru sebaliknya. Kita sedang belajar menjadi lebih sadar, lebih peka, lebih lembut dalam memahami hidup. Karena seringkali keberkahan bukan hilang, ia hanya tertutup oleh hal-hal kecil yang tak pernah kita perhatikan. Dan sekarang, mari kita mulai melangkah lebih dalam, perlahan, tenang. Mari kita mulai dari benda pertama yang paling sering merusak hati manusia. Dan benda pertama ini begitu dekat dengan hidup kita, begitu sering berpindah tangan, begitu sering menjadi awal dari kisah yang tidak pernah kita rencanakan. Uang, bukan sekedar kertas, bukan sekedar angka. Uang adalah salah satu ujian paling halus dalam kehidupan manusia. Ia menguji kejujuran,
Ia menguji kesabaran. Ia menguji ketegasan hati. Betapa banyak hubungan yang awalnya hangat, perlahan berubah dingin, hanya karena satu hal sederhana: pinjaman, hutang, permintaan yang datang dengan nada lirih. Bisa bantu sebentar? Dan karena hati kita lembut, karena kita tidak enak menolak, uang itu pun berpindah tangan. Dengan niat baik, dengan harapan indah, dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Musik sendu, emosional. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan niat manusia. Ada uang yang kembali, ada pula yang tidak pernah benar-benar pulang. Dan disitulah luka batin mulai tumbuh. Bukan luka yang terlihat, bukan luka yang bisa difoto, tapi luka yang tinggal diam-diam di dalam dada. Awalnya hanya rasa tidak nyaman, lalu berubah menjadi ganjalan, kemudian menjadi pikiran yang berulang. Kenapa belum dikembalikan? Kok jadi seperti ini? Dan tanpa sadar, rasa kesal mulai menyelinap, rasa kecewa mulai mengendap. Bahkan, kadang muncul rasa tertipu yang sulit diakui dengan jujur. Kita diam, kita tersenyum saat bertemu, namun di dalam hati ada sesuatu yang tidak lagi sama. Inilah yang jarang disadari banyak orang. Masalah uang jarang berhenti pada uang. Yang rusak bukan hanya harta, tapi rasa percaya, rasa nyaman, rasa tulus dalam hubungan. Musik perlahan menekan emosi. Ketika uang tak kembali, yang hilang bukan sekedar angka. Yang hilang adalah ketenangan batin. Dan batin yang berat, sahabatku, selalu membawa dampak yang panjang. Hati yang dipenuhi ganjalan tidak pernah benar-benar ringan saat bekerja. Pikiran yang dipenuhi kekecewaan tidak pernah benar-benar jernih saat mengambil keputusan. Energi hidup perlahan terkuras oleh emosi yang tak selesai. Lalu kita berkata, kenapa rezekiku terasa sempit? Padahal mungkin yang sedang terjadi bukan sempitnya rezeki, melainkan beratnya hati. Karena rezeki tidak hanya mengalir ke tangan, rezeki mengalir ke jiwa yang lapang, ke hati yang tenang, ke pikiran yang tidak dibebani oleh rasa kesal yang terus dipelihara. Musik lembut, nada penuh hikmah. Orang-orang bijak di masa lalu memahami satu hal yang sangat dalam. Meminjamkan uang bukan sekedar urusan materi. Ia adalah urusan batin. Karena tidak semua orang siap kehilangan. Tidak semua orang siap menunggu. Tidak semua orang siap menghadapi kemungkinan terburuk. Maka mereka memilih satu sikap yang tampak sederhana, namun penuh kebijaksanaan. Jika mampu mengikhlaskan, berilah sebagai pemberian. Jika belum sanggup merelakan, tolaklah dengan kelembutan. Karena menolak tidak selalu berarti keras. Menolak bisa menjadi cara menjaga hati kedua belah pihak, menjaga hubungan tetap utuh, menjaga batin tetap tenang. Lebih baik memberi sedikit dengan ikhlas daripada meminjamkan banyak namun menyisakan luka yang panjang. Musik mulai berubah, mengantar transisi. Karena dalam hidup ini, tidak semua kebaikan harus diwujudkan dengan berkata iya. Kadang, kebaikan justru hadir dalam keberanian berkata tidak, dengan lembut, dengan tenang, dengan hati yang tetap bersih. Musik turun perlahan. Dan setelah uang, ada benda yang terlihat sangat remeh. Dan setelah uang, kita beralih pada sesuatu yang jauh lebih sederhana. Begitu sederhana, hingga hampir tidak pernah dianggap penting. Sapu. Benda kecil, murah, ada di hampir setiap rumah.
sering dipinjamkan tanpa berpikir panjang, karena terlihat remeh, karena terasa tidak berisiko, karena di mata logika, ini hanyalah alat bersih-bersih biasa. Namun sahabatku, dalam kehidupan manusia, tidak semua dampak lahir dari nilai benda. Seringkali, dampak lahir dari makna yang tersembunyi. Sapu bukan sekedar alat, ia adalah simbol. Simbol kerapian, simbol pengelolaan hidup, simbol dari usaha merapikan yang berantakan. Rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah ruang di mana pikiran beristirahat, ruang di mana jiwa menenangkan diri, ruang di mana energi hidup dipulihkan. Dan tanpa kita sadari, kondisi rumah sering menjadi cermin dari kondisi batin pemiliknya. Rumah yang tertata rapi sering menghadirkan rasa ringan. Udara terasa lebih lega, pikiran terasa lebih tenang. Sebaliknya, rumah yang semrawut, barang tak pada tempatnya, lantai jarang terurus, perlahan menumbuhkan rasa tidak nyaman. Bukan rasa besar, tapi rasa halus yang terus-menerus, yang melelahkan mental tanpa disadari. Ketika sapu sering berpindah tangan, yang terjadi bukan sekedar benda keluar rumah. Yang sering terjadi adalah pola kecil yang mulai terbentuk. Hari ini sapu dipinjamkan. Besok kita berkata, nanti saja menyapu. Lusa kita menunda lagi. Pelan, tanpa terasa, menunda urusan sendiri menjadi kebiasaan kecil. Dan hidup jarang kacau karena satu penundaan besar. Hidup berubah karena penundaan kecil yang terus diulang. Rumah mulai jarang dirapikan, lingkungan mulai terasa kurang nyaman, pikiran mulai terasa sedikit lebih berat. Tidak drastis, tapi perlahan, sangat perlahan. Musik reflektif, nada dalam. Ada satu pola batin yang lebih dalam lagi. Orang yang mudah meminjamkan alat-alat rumah seringkali adalah orang yang sulit menolak, sulit berkata tidak, sulit menjaga batas, karena rasa sungkan, karena ingin terlihat baik, karena takut dianggap tidak peduli. Dan disinilah batas hidup mulai kabur. Hari ini sapu, besok alat lain. Lama-lama, energi hidup kita lebih banyak tersita untuk urusan di luar diri sendiri. Waktu bocor, perhatian bocor, fokus bocor. Bukan karena kita salah, tapi karena kita tidak sadar sedang kehilangan kendali kecil. Musik lembut, penuh hikmah. Sahabatku, menjaga rumah bukan sekedar soal kebersihan. Menjaga rumah adalah menjaga ritme hidup, menjaga kestabilan mental, menjaga ruang di mana jiwa kembali tenang. Kerapian kecil memiliki efek yang besar. Rumah yang tertata menghadirkan pikiran yang lebih jernih. Pikiran yang jernih menghadirkan kerja yang lebih fokus. Kerja yang fokus membuka jalan rizki tanpa banyak kegelisahan. Ini bukan tentang sapunya, ini tentang keteraturan hidup, tentang disiplin kecil, tentang bagaimana hal sederhana mempengaruhi kondisi batin. Musik perlahan, menenangkan. Kadang, keberkahan tidak menjauh karena hal besar. Ia menjauh ketika hidup perlahan kehilangan ritme. Ketika hal kecil tak lagi dijaga, ketika urusan sendiri terlalu sering ditunda. Maka belajar menjaga yang sederhana adalah cara menjaga yang besar. Musik mulai mengantar transisi. Dan setelah sapu, ada benda lain yang jauh lebih dekat dengan diri kita. Dan setelah sapu, kita sampai pada benda yang bahkan lebih melekat dengan kehidupan pribadi kita. Baju, sepatu, benda yang terlihat biasa, benda yang kita pakai setiap hari, benda yang sering dipinjamkan tanpa banyak pertimbangan, karena dianggap sederhana, karena terasa tidak berbahaya, karena niatnya hanya ingin membantu. Namun sahabatku, baju dan sepatu bukan sekedar barang. Ia adalah simbol kesiapan diri,
simbol bagaimana seseorang hadir di hadapan dunia, simbol bagaimana seseorang menyambut momen hidupnya. Hidup ini jarang berjalan dengan pemberitahuan. Peluang tidak selalu datang dengan aba-aba. Kesempatan tidak selalu mengetuk pintu dengan sopan. Seringkali ia datang tiba-tiba, tak terduga, diam-diam. Sebuah undangan mendadak, sebuah pertemuan penting, sebuah kesempatan yang hanya datang sekali. Dan dalam banyak keadaan, hidup seseorang bisa berubah hanya karena satu momen kecil, satu pertemuan, satu kesempatan, satu langkah yang tepat waktu. Disinilah peran kesiapan menjadi begitu penting. Bukan hanya kesiapan mental, tapi kesiapan yang sangat nyata. Kesiapan untuk hadir, kesiapan untuk melangkah, kesiapan untuk tidak tertahan oleh hal sepele. Namun apa yang sering terjadi? Baju sedang dipinjamkan, sepatu belum kembali. Atau kembali, tapi tak lagi siap digunakan. Dan momen itu pun lewat. Pelan, tanpa drama besar, tanpa suara keras. Hanya menyisakan satu kalimat yang sering kita ucapkan. Ah, ya sudah. Penyesalan terbesar dalam hidup jarang datang dengan tangisan keras. Ia datang dengan rasa halus, rasa samar, rasa yang hanya berbisik di dalam hati. Seandainya tadi, seandainya aku lebih siap. Namun, kita jarang menghubungkannya. Kita menyebutnya kebetulan. Kita menyebutnya nasib. Padahal seringkali yang terjadi hanyalah kurangnya kesiapan kecil. Lebih dalam lagi, kebiasaan meminjamkan baju dan sepatu pelan-pelan membentuk pola batin. Awalnya hanya benda, namun lama-lama muncul sikap yang tak terasa. Nanti saja tidak apa-apa, kesempatan lain masih ada. Dan kalimat sederhana ini, jika terus diulang, pelan-pelan menjadi mental menunda, mental kurang sigap, mental yang tidak lagi sensitif pada momen. Hidup mulai terasa sedikit lebih lambat, sedikit lebih ragu, sedikit lebih tertinggal. Bukan karena kemampuan kurang, bukan karena rezeki tertutup, tapi karena ritme kesiapan mulai melemah. Sahabatku, rezeki seringkali datang kepada mereka yang siap. Siap hadir, siap bergerak, siap menyambut peluang sekecil apapun. Menjaga baju dan sepatu bukan soal benda. Ini tentang menjaga posisi diri, menjaga kesiapan hidup, menjaga agar tidak ada hal sepele yang menghalangi langkah penting. Karena hidup ini tidak selalu memberi kesempatan kedua. Dan peluang seringkali datang diam-diam, namun pergi sangat cepat. Kadang yang perlu kita rawat bukan hal besar, tapi alat-alat sederhana yang menopang kesiapan diri kita. Karena keberuntungan sering berpihak kepada mereka yang selalu siap saat dunia memanggil. Dan setelah baju serta sepatu, ada benda lain yang jauh lebih sensitif terhadap rasa manusia. Dan setelah baju serta sepatu, kita memasuki wilayah yang lebih halus, lebih pribadi, lebih dekat dengan rasa terdalam manusia. Perhiasan, cincin, benda kecil, namun seringkali menyimpan makna yang besar. Perhiasan bukan sekedar hiasan tubuh, ia adalah simbol. Simbol harga diri, simbol pencapaian, simbol kepercayaan diri. Seringkali, perhiasan hadir di momen-momen penting kehidupan. Saat seseorang merasa berharga, saat seseorang merasa pantas, saat seseorang ingin menghargai dirinya sendiri. Ketika perhiasan itu dipinjamkan, yang berpindah bukan hanya benda,
Yang ikut bergerak adalah posisi batin pemiliknya. Awalnya terasa biasa, cuma pinjamkan sebentar saja. Namun setelah itu, tanpa disadari, muncul satu perasaan halus, perasaan yang jarang diucapkan, perasaan menunggu barang kembali, menunggu waktu yang tepat untuk bertanya, menunggu tanpa kepastian yang benar-benar tenang. Dan saat seseorang berada dalam posisi menunggu, ada sesuatu yang perlahan bergeser dalam dirinya. Ia tidak lagi berdiri utuh sebagai pemilik. Ia menjadi orang yang menggantungkan rasa pada keadaan di luar dirinya. Lalu datanglah rasa sungkan. Sungkan untuk menanyakan, sungkan untuk mengingatkan, sungkan untuk menolak jika diminta lagi. Perasaan ini lembut, tapi berat, karena batin mulai dipenuhi percakapan sunyi. Nanti saja bertanya, tidak enak rasanya, dan perlahan, kendali diri mulai melemah tanpa terasa. Lebih halus lagi, perhiasan sering memunculkan perbandingan sosial. Saat dipakai orang lain, kadang muncul bisikan kecil dalam pikiran. Kok terlihat lebih cocok di dia? Kok terlihat lebih pantas? Pikiran ini manusiawi, sangat manusiawi. Namun jika dibiarkan, ia menggerogoti sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Rasa cukup. Rasa cukup adalah akar ketenangan. Rasa cukup adalah fondasi keberkahan. Saat rasa cukup terganggu, hidup perlahan dipenuhi kegelisahan samar. Bukan karena kehilangan besar, tapi karena hati tak lagi benar-benar damai. Sahabatku, menjaga perhiasan bukan soal benda mewah. Ini tentang menjaga batas. Menjaga batas adalah menjaga kehormatan batin. Menjaga agar posisi diri tetap utuh, tetap kokoh, tetap merdeka dari rasa menggantung yang melelahkan jiwa. Kadang yang perlu dijaga bukan nilai bendanya, tapi dampak rasa yang ditinggalkannya. Dan kini, kita sampai pada benda yang paling kecil, paling sepele, namun paling jarang disadari pengaruhnya. Jarum, gunting, benda sederhana, murah, hampir tidak pernah dianggap penting. Namun jarum dan gunting memiliki makna yang sangat dalam. Jarum adalah simbol ketelitian. Ia menusuk tepat sasaran. Ia bekerja dengan presisi. Gunting adalah simbol ketegasan. Ia memutus dengan jelas, tanpa ragu. Ketika benda-benda kecil ini sering keluar dari kendali kita, yang terganggu bukan alatnya. Yang sering terganggu adalah pola batin. Sikap, nanti saja. Sikap meremehkan detail kecil. Dan hidup jarang hancur karena satu kesalahan besar. Hidup goyah oleh kesalahan kecil yang terus berulang. Keputusan kecil meleset, hal kecil terabaikan, detail kecil terlupakan. Pelan, beruntun, tanpa terasa. Ketelitian adalah penjaga kestabilan hidup. Ketegasan adalah penjaga arah hidup. Saat keduanya melemah, hidup mulai terasa kurang presisi, kurang rapi, kurang terkendali. Maka menjaga yang kecil, sesungguhnya adalah menjaga yang besar. Karena keberkahan sering tinggal pada jiwa yang rapi dalam perkara sepele. Dan dari semua yang telah kita lalui bersama, kita sampai pada satu pelajaran yang sangat sederhana, namun sering terlupakan. Rizki bukan hanya tentang berapa banyak yang kita dapatkan. Bukan hanya tentang angka, saldo, atau harta yang terlihat. Rizki adalah tentang ketenangan. Tentang rasa lapang saat bangun pagi. Tentang pikiran yang tidak dibebani oleh ganjalan kecil yang tak selesai. Tentang hidup yang terasa tertata, meski tidak selalu sempurna. Banyak orang mengejar rizki dengan berlari sangat kencang. Namun, lupa satu hal penting. Rizki tidak selalu pergi karena kita kurang cepat. Kadang, ia menjauh karena hidup kita terlalu berantakan. Dari awal sampai akhir video ini,
Kita tidak sedang membicarakan benda-benda yang mahal. Tidak ada yang langka. Tidak ada yang sulit dicari. Semua adalah benda sehari-hari. Benda yang kita pegang. Benda yang kita anggap sepele. Dan justru disitulah hikmahnya. Yang perlu kita jaga, bukan bendanya, bukan sapunya, bukan bajunya, bukan uangnya. Yang perlu kita jaga adalah sikap kita terhadap hidup. Cara kita menghargai milik sendiri. Cara kita menjaga batas. Cara kita mengelola hal kecil dengan penuh kesadaran. Karena hidup dibentuk oleh detail. Dan keberkahan sering tinggal di tempat yang paling rapi. Sahabatku, ini bukan ajakan untuk menjadi pelit. Bukan pula ajakan untuk menutup diri dari sesama. Ini adalah ajakan untuk menjadi lebih bijak, lebih sadar, lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena ketika kita tidak menjaga batas, yang terluka bukan hanya kita. Hubungan ikut retak, hati ikut lelah, dan rizki pun terasa jauh. Padahal Allah tidak pernah jauh. Yang sering menjauh adalah ketenangan dalam diri kita sendiri. Maka mulai hari ini, rapikan kembali hidupmu. Perlahan, tidak perlu drastis, tidak perlu sempurna. Mulailah dari hal kecil, dari barang-barang pribadimu, dari batas-batas sederhana. Ambil kembali kendali atas apa yang kamu miliki. Bukan untuk merasa memiliki segalanya, tapi untuk menghargai setiap titipan yang Allah amanahkan kepadamu. Karena ketika hidup tertata, pikiran menjadi jernih. Ketika pikiran jernih, langkah menjadi ringan. Dan ketika langkah ringan, rizki menemukan jalannya sendiri. Ingatlah satu hal ini baik-baik. Rizki datang pada hati yang tenang, pada jiwa yang tidak dipenuhi ganjalan, pada hidup yang tahu kapan memberi dan kapan menjaga. Jika video ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa ini adalah jawaban atas keresahan yang selama ini kamu simpan sendiri, jangan biarkan kebaikan ini berhenti di kamu. Tekan tombol like agar lebih banyak hati yang ikut tersadarkan. Tuliskan di kolom komentar, saya siap menjaga rizki dan hidup saya. Dan jangan lupa, subscribe channel ini, agar kamu tidak tertinggal renungan-renungan lembut yang menenangkan jiwa dan menguatkan iman. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi, karena mungkin doa terbaik hari ini adalah menyelamatkan hati orang lain dari kegelisahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga Allah melapangkan rizkimu, menenangkan hatimu, dan menuntun setiap langkah hidupmu. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.